bagaimana dia bisa mengekspansi banyak negara tanpa ada WhatsApp. Yes. Ya bagaimana mereka berkoordinasi itu dan teknologi apa yang mereka pakai gitu kan. Justru kalau kita mengaca bahwasannya kita generasi yang maju saat ini, bagi saya kita lagi mundur jauh dari peradaban masa lalu gitu. Saya rasa saya akan bangga punya kakek seorang Punala gitu daripada Columbus kayak gitu sih. Sejarah itu akan menjadi dogma apabila dibaca dengan cara yang biasa. Jadi lo harus datang, lo harus nikmatin, lo harus lihat, lo harus sentuh, baru kamu akan punya teori bahwasanya gila leluhur kita luar biasa ya. Oke, teman kami kembali lagi sama kita. Kami berdiri Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri, and we're back with kami mencari calon menteri. Nah, kalau gini bro. Gimana? Ini tuh komplit banget podcastnya ya. Pertama kita udah dapet seseorang yang spesial. Kedua, komplit. Ketiga, smart. Tadi baru aja gelarnya lebih dari 3 gitu kan. Oke. Sekarang ini kita kedatangan artis internasional. Aktor bro. Hollywood gua rasa sih. Aktor Hollywood bro. Yang nggak mungkin kalau teman-teman nonton ini udah pasti wah gila ini kami diri pecah dapat nih, international artis gitu kan. Nih gua rasa ini bakalan jadi FYP nih. FYP. Pasti. So, tanpa berlama-lama kita sambut Will Smith. Bisa nggak yang efeknya kepalanya digedein gitu? Request ya. Iya, tapi Bro Pram gini. Anyway, siapa namanya bro? Bagus Pamungkas. Pamungkas, Iya. ini BP ya. Temennya Bambang Pamungkas katanya. Iya. Tapi ngomongin Will Smith mas. Will Smith ini kan aktor ya. Kalau kita berbicara aktor, artis itu kan berarti mengangkat budaya, mengenhance diplomasi budayanya gitu kan. Yang satu ini juga sama. Kerjaannya Sama-samain terus. exactly kan, memaksimalkan kekayaan budaya, kekayaan yang ada di desa, di alam Indonesia. Jadi keren banget tuh. Tepuk tangan lagi dong buat Bro Bagus. Oke bro, pertama nih kita harus kenalan dulu dong. Silakan Bro Bagus, please tell teman-teman Gen Z dan milenial di sana siapakah dirimu bro? Ya, pertama halo, nama saya Bagus Pamungkas, saya asli dari Mojokerto, tepatnya di salah satu kecamatan Trowulan, di mana di kecamatan itu pernah berdiri satu kerajaan besar namanya Kerajaan Majapahit gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana, terus banyak pengalaman pribadi saya tentang apa itu sejarah, apa itu budaya, semacam itu. Akhirnya yang menuntun saya sampai di hari ini, sampai ada di Fanta gitu kan, itu karena budaya semua. Ya aku rasa budaya itu kalau kita bisa eksplorasi ataupun manfaatin akan jadi sesuatu yang besar gitu sih. Yes. Dan itu pengalaman pribadi aku alamin ketika saya berhasil menembus beasiswa kuliah di salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia gitu kan. Terus sekarang lagi running juga S2 di salah satu kampus ternama di Eropa gitu-gitu kan. Nah, itu juga berkat karena kebudayaan dan sejarah sih. Kalau kita bisa manfaatin sebenarnya kayak gitu. Wow. Oke. Jadi gini Bro Kemal, gue terkait dengan budaya di Indonesia, gue kebetulan lumayan sering road trip bro. Gue seneng nyetir, jadi alhamdulillah ke kota lu, ke kabupaten ya jatuhnya kabupaten Mojokerto gue udah pernah datang, dan di sana tuh gue juga heran ya, di Pulau Jawa sendiri banyak daerah-daerah yang memang seharusnya bisa kita explore, tapi belum maksimal. Nah, gue ngelihatnya apa sih yang harus dilakuin, apa ya sih yang kita sebagai Gen Z, milenial dan Gen Z nih, seberapa menariknya sih budaya ini, kan kalau anak-anak Gen Z tahu, kalau misalkan anak milenial tahu ya budaya itu cuma belajar bahasa, bahasa budaya tersebut, pakaian, tarian gitu ya. Ya udahlah budaya cuma gitu doang gitu loh. Gue ngelihatnya sebagai Gen Z tuh cuma sebatas itu, tapi seberapa luas dan seberapa lebar dan seberapa berdampak buat sebuah negara budaya tuh buat kita semua. Kita ambil contoh kecil aja dari Majapahit ya kan. Majapahit di abad 13 kan, 12-13 mereka Raden Wijaya berdiri ya kan.
Dia hanya butuh waktu 16 tahun di eranya Hayamuru untuk menjadi negara yang sangat superpower. Betul. 3/4 Asia Tenggara. bukan dunia malah. Dunia. Yang sudah Dunia. kita kuasai, bahkan sekelas Mongolia yang segitu gede aja mereka sangat segan untuk bisa menyerang kita gitu. Yes. Nah, itu menunjukkan bahwasanya banyak hal yang bisa diambil dari sejarah dan budaya sebenarnya. Salah satu mungkin ilmu tata ruang negara mereka gitu kan, terus pendidikan mereka, religion mereka, bahkan arsitektur yang masih bertahan sampai hari ini itu suatu kajian teknologi yang harus dipelajari Digali lebih dalam ya. lebih dalam lagi oleh teman-teman Gen Z. Kalau kita mengacu bahwasanya sejarah kekunoan kita malas gitu. Tapi emang kalian sebagai generasi muda bisa menciptakan infrastruktur yang bertahan ratusan tahun. Yes. Iya kan? Yes. Dan itu masih terbukti. Terus bagaimana dia bisa mengekspansi banyak negara tanpa ada WhatsApp. Yes. Ya bagaimana mereka berkoordinasi itu dan teknologi apa yang mereka pakai gitu kan. Justru kalau kita mengaca bahwasannya kita generasi yang maju saat ini, bagi saya kita lagi mundur jauh dari peradaban masa lalu gitu kan. Iya. Jauh banget gitu kan. Mau dulu seorang Hayamuru dengan usia belia, mereka usia 20 tahun, 16 sampai 20 tahun kalau nggak salah, dia sudah jadi seorang raja, bro. Dengan taktik politik yang sangat luar biasa, menjadi negara yang sangat superpower gitu kan. Nah, sekarang teman-teman di usia 16-20 tahun apa yang sudah diperbuat? Apakah mau war terus di handphone, ketika perang terjadi kita juga bingung mau ngapain kan? Yes. Nah, jadi harus balance. Bagaimana salah satu yang pernah kakekku ajarkan adalah kalau kamu ingin tahu jati dirimu pribadi, lu harus tahu sejarah tentang leluhurmu seperti apa. Itu yang selalu kupegang. Yeah. Jadi kalau kita masih mengaca pada era kolonial ya, kita dijajah oleh Belanda, ya mentality kita adalah mentality babu gitu kan. Ya babunya Betul, Belanda sampai betul. kapanpun. Tapi kalau kita mengaca bahwa era kerajaan kita pernah menguasai 3/4 dunia, teknologi kita maju, kita punya pelaut-pelaut hebat kayak Empu Nala, yang dia sudah menjelajah dari Madagaskar sampai Honolulu, bahkan di Okinawa juga ada jejak peradabannya beliau. Saya rasa saya akan bangga punya kakek seorang Punala gitu daripada Columbus kayak gitu sih. Wow. Wah, gila sih. Gila, dalam banget. 2 jam sih, Gila seneng banget bahasannya. Tapi Bro Bagus, apa yang salah? Apa yang hilang? I mean, tadi kalimatnya dalam banget ya, bahwa sekarang ini bahkan mundur drastis. Iya. Di saat teknologi canggih, bro, informasi kita bisa akses dimanapun, Yep. kapanpun. Tapi tadi lu bilang mundur banget. Jadi di saat zaman dulu nggak ada teknologi, ya kan? Tapi malah maju banget. Jadi apa yang salah, bro? Apa yang hilang, bro? Adab. Oh, Iya. Adab, bro. adab ya. Ya, karena kalau dulu itu kita masih ada yang namanya Trihita Karana ya, bagaimana kita bisa merawat antar sesama. Semua ciptaan Tuhan itu kita rawat kan. Dan kita juga punya gaya komunikasi tertentu. Dan itu pun juga dipakai oleh seorang Soekarno. Perlu teman-teman ketahui aja, Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangrua itu lahir dari Majapahit kan. Dan itu dibuat politisasi oleh seorang Soekarno. Berbeda-beda tetap satu tujuan, tapi kalau kita mau menilik secara detail bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangrua itu memiliki arti yang jauh lebih dalam. Kayak saya dengan hewan nih sama kucing beda, bros, tapi tetap makhluknya Tuhan. Sesama makhluk Tuhan, dan itu kita punya cara bagaimana kita memperlakukan hewan, tumbuhan, dan apapun ciptaannya sama dengan kita. Kita berpikir dia bisa bicara loh, gitu kan. Kucing, ibarat kita kucing, kalau dia nyuri ikan, dia pasti lari, bos. Ya. Tapi kalau kita kasih makan, Iya. mereka nggak akan lari, Ngambil. stay. Betul. Nah itu soal adab. Kita aja harus belajar sama kucing. Nah selama ini kita nggak tahu soal adab itu, sehingga ada gap yang sangat jauh. Bahkan untuk menghargai sejarah kita aja, kita ogah-ogahan, itu juga bagian dari adab menurutku. Iya, Tapi iya. kalau kita sangat membanggakan luar negeri, ya kan? Sedangkan orang luar negeri sendiri kajiannya itu di tempat kita semua. Yes. Mau dari Betul kekayaan alam Betul apapun banget. ya kita Betul. kuasai kan. Betul. Sosial Bahkan budaya. sampai hari ini pun sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya masih mendampingi salah satu profesor dari University of Leiden namanya Marieke. Dia sangat takjub karena dia membaca satu dokumen pembangunan bangsa Belanda yang ternyata mengaca
dari kitab-kitab lontar kita yang ada di Belanda, Bos. Nah, itu menunjukkan bahwasanya orang luar yang kita contoh itu risetnya di tempat kita gitu loh. Wah, seru banget, Bro. Seru. Tapi gini, Kak Bagus ya. Ngelihat bahwa sekarang kita lagi ada di dalam kontestasi politik lah ya. Di mana isu-isu terkini tuh budaya tuh jarang sekali diangkat. Tapi alhamdulillah nih ya, nanti di minggu depan, di hari Minggu kita akan melihat calon-calon pemimpin negara kita ini akan membahas terkait tentang budaya. Nah, buat Gen Z tuh apa sih yang jadi concern, yang jadi titik berat yang harus tanda kutip diperhatikan oleh nanti pemimpin-pemimpin kita. Nambahin sedikit, sorry. Yang debat kan nanti Mas Gibran ya. Iya, betul. Wapres kita ya, yang masih muda. Muda. Betul. Gimana Bro Bagus menyiapkannya gitu dan saya rasa kalau kita mengaca, kita nggak ngomongin program paslon lain ya, kita ngomongin program paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahwasanya dia sangat siap sekali karena ditunjukkan dengan program kerja beliau. Asta Cita ya kan, di poin 8 sangat tertulis jelas itu bahwasanya kebudayaan jadi salah satu program unggulannya beliau. Jadi nggak akan mungkin ketika itu sudah dijadikan program utama, beliau tidak menguasai soal itu. Apalagi Mas Gibran ya, Mas Gibran sendiri yang ada di kota Solo yang notabene mereka hidup dari kebudayaan, ya kan. Bagaimana Mas Gibran juga terbukti bisa mengkreat kebudayaan itu menjadi sektoral ekonomi yang sangat berdampak pada masyarakat. Jadi aku rasa debat kali ini Mas Gibran tetap unggul. Pasti, secara materi ya, karena Mas Gibran memang pelaku di situ gitu kan. Nah, setelah saya juga melakukan roadshow dan lain-lainnya di daerah-daerah adat, ternyata komunikasi mereka dengan organ-organ pemenangan itu sangat kenceng sekali. Bahwasanya ada atensi khusus nih dari Bapak Prabowo maupun Mas Gibran tentang bagaimana memberikan wadah khusus terhadap pelaku-pelaku budaya, kayak gitu sih. Menurutku unggul. Gitu. Oke, anyway, Mas Bagus, Kak Bagus, berbicara anak muda ya, anak muda ini kan sahabatnya ini ya gadget, teknologi gitu. Ada nggak sih satu platform yang bisa diakses sama anak-anak muda atau satu games let's say ya, yang ini menerjemahkan kekayaan budaya dari awal, dari filosofinya, dari adabnya, so kita bisa ngasih tahu ke teman-teman bahwa ini loh Indonesia, ini loh adab yang kita mau build gitu. Karena kan sebenarnya kalau tadi Bro Bagus bilang apa yang hilang itu adab ya, berarti sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa memahami filosofi dibangunnya bangsa ini, diperkuat dengan adabnya, dimanfaatkan teknologinya, lalu selesai. Lalu penerjemahan apapun itu, kebijakan politik, bisnis itu akan inline dengan yang menjadi spirit negara kita. Nah, gimana kawan-kawan muda ini ingin memulai itu? Karena kan kalau disuruh baca buku malas. Betul. Apalagi kalau baca di sekolah yang diajarin dijajah 3,5 abad, nggak pernah diajarin. 3/4 negara dikuasai oleh Majapahit itu nggak pernah diajarin, men. Gitu kan gila banget gitu kan. Apa Kak Bagus? Kasih tahu kita dong. Jadi banyak kok mulai startup atau develop games yang sekarang mulai mengangkat budaya kita ya. Kemarin saya sempat diskusi sama salah satu pembuat game Lokapala. Ya, Lokapala yang mereka otentik culture dan tokoh-tokoh di dalamnya juga tokoh-tokoh kita semua gitu. Kayak ada Gatot Koco dan lain-lainnya gitu-gitu kan. Ya meskipun itu tokoh-tokoh pewayangan, tapi juga ada beberapa yang diambil kayak Tribuana Tunggadewi, Ratu kita gitu kan. Itu dimasukkan dalam game itu sebagai apa ya? Tokoh gitu. Tokoh dalam game itu. Terus bagi teman-teman yang suka baca komik gitu kan, beberapa tahun yang lalu saya pribadi kerjasama dengan Reon Comic namanya. Reon Comic yang dia ngeluarin seri Shijuki dan kawan-kawan itu. Iya. Nah, salah satu komikusnya itu namanya Mas Oktobarimbing. Dia riset dengan saya, akhirnya membuat komik seri namanya Surya Raka. Surya Raka ini sosok fiktif ketiga yang mengetahui tentang kejadian-kejadian di era kerajaan Majapahit dulu. Dan Surya Raka ketika listing pertama di Indonesia akhirnya diikutkan kompetisi manga dunia di Munchen dan juara 1 bro. Dunia di Munchen. Nah,
hal-hal yang kayak gini sebenarnya bisa di-create gitu. Jadi nggak harus saya memaksa teman-teman untuk pakai belangkon, Iya, gitu. true, Enggak gitu. Aku pun juga sampai hari ini meskipun dikatakan sebagai budaya muda ya Si tetap paling budaya ya. lifestyle juga tetap santai aja gitu kan. Bukan si paling-paling ya berarti ya. Tapi pemahaman kita dasar aja, paling dasar ya dari diri kita lah, passion kita apa ya kita implementasikan, kita pelajari. Pasti semua punya dasarnya dari sejarah kok. Kalau semuanya kita seneng kamera, pasti kita punya sejarah dong tentang kamera itu seperti apa, bagaimana terbentuknya kamera. Terus emang zaman kerajaan ada Mas Bagus? Sorry, mereka sudah mengenal yang namanya visualisasi ya. Jadi relief-relief yang mereka buat di candi itu adalah penggambaran di masa lalu yang mereka aplikasikan dalam sebuah bentuk relief. Iya. Dan itu berkembang menjadi kamera yang sangat apa ini? Saya bilang sangat maju sekarang canggih, gitu, ya. yang sangat canggih gitu kan. Jadi semua itu pasti punya dasar dan embrionya gitu. Nah dari situ aja kita create dari passion kita implementasikan, kita belajar sejarah dari apa yang kita sukai hari ini. Mungkin start dari bertanya apa sih barang yang gue pegang, gimana sih awal mulanya gitu Iya, kali ya. start Curiosity dari harus situ aja. dibangun ya. Jadi jangan sampai kamu buta dengan apa yang kamu gunain. Akhirnya itu yang bisa membunuhmu, bro. Di banget. Keren. Kak Bagus, mau diskusi lagi Kak. Jadi kalau kita berbicara budaya Indonesia, by the way, gue dulu pas kuliah, gue pernah bikin namanya Indonesian Youth Cultural Movement. Oke. Gue juga suka banget budaya Kak, karena gue percaya bahwa identitas itu penting ya. We are being proud, kita nggak usah ngomongin Indonesia. Gue bangga sama diri gue, identitas gue sebagai Kemal, segala kelebihan kekurangan yang gue miliki, but I'm proud of myself gitu. Itu identitas gue gitu kan, gue anak tunggal, gue sekarang 31 tahun segala macam, gue tahu diri gue banget gitu. Kalau ngomongin identitas negara, kita harus tahu juga identitas Indonesia gitu. Dan Indonesia ini kaya banget sama budayanya. Sekarang Kak, ada satu hal, kebetulan gue di dunia usaha ya, gue belajar jadi pengusaha. Banyak banget sekarang pengusaha-pengusaha yang mengangkat nilai budaya dan dia memaksimalkan masyarakat Indonesia yang ada di pedalaman, yang ada di desa gitu ya. Ada banyak brand-brand fashion yang dia menggunakan kapas-kapas yang diambil dari desa-desa, pemutakhiran energi terbarukan misalkan dari pewarna-pewarna dari bahkan nama-nama brand-brand juga udah mulai lokal banget. Exactly, Sukacita apa-apa. Nah, I think saya pikir trennya udah mulai ke arah sana nih, Kak Bagus. Nah, gimana caranya kita manfaatin tren yang sudah kesini biar nggak salah lagi nih esensinya nih, biar nggak cuma dimaksimalin sebagai brand atau market, tapi kita ambil balikin lagi ke adabnya lagi nih. Gimana ibu-ibu zaman dulu mungkin menyulam, menjahit dengan kesabaran, dengan apa? Gimana Kak manfaatin momen ini Kak? Ya, jadi sebenarnya ini juga salah satu ada di bisnis saya pribadi. Saya punya namanya Kuno Kini Nanti. Kan? Kuno Kini Nanti itu sebenarnya kayaknya profile picture WhatsApp-nya kayaknya. Iya. Kuno Kini Nanti itu startup bisnis travel gitu, tapi yang dia authentic trip tentang sejarah gitu kan. Jadi saya membuat satu travel pattern gitu tentang bagaimana hilirisasi kebudayaan itu terbentuk betul di situ. Jadi ekosistemnya saya buat kayak satu contoh nih. Yang saya hadirkan adalah kuliner masa lalunya. Yang saya hadirkan adalah kemasan masa lalunya. Tapi bagaimana nge-create itu biar match dengan milenial sekarang atau orang-orang anak-anak sekarang gitu kan. Jadi healing itu bagian dari anak-anak sekarang kan. Jadi saya combine di situ. Saya menciptakan satu travel di mana dia datang ke Trowulan tidak hanya sebatas healing dan foto, tapi juga dia merasakan experience ketika dia datang ke Trowulan. Oh gini ya makanan kerajaan dulu ya. Understanding the essence ya, the story terus, behind. Begini ya hospitality-nya ya, gitu dari gate-gate-nya. Ternyata ada attraction yang ditampilkan juga masih budaya banget gitu. Nah itu memicu mereka untuk berimajinasi tentang masa lalu di tempat itu. Itu yang saya create, tapi status bisnis ini juga nggak bisa dinaikkan ke status bisnis kapitalis gitu, nggak bisa gitu karena yang saya pikirkan di Kuno Kini Nanti adalah bagaimana masyarakat merasakan dampak ekonomi dari budaya atau sejarah yang ada di tempat itu, sehingga ketika ada situs atau penemuan apapun di situ, mereka akan menjaga bahwasanya ini adalah sumber dari kehidupan saya. Jadi jangan sampai dirusak.
Dan jadi ekosistemnya terbentuk dari mulai ekonomi masyarakatnya kebangun sampai pelestarian situsnya terjaga. Jadi nggak akan berat. Gitu. Nah, balik lagi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sangat gampang untuk di-create karena semua ada di tempat kita, bos. Nggak perlu riset lu ke jauh-jauh ke luar negeri, ke Jepang teknologinya nggak perlu gitu kan. Sebenarnya dengan kamu orang-orang kita itu terlalu buta dengan gini loh. Nggak keren kalau nggak ke luar negeri. Betul. Itu kan di-create juga sih. Betul. Dan bro, ketika kamu datang ke luar negeri, bagaimana orang luar negeri itu sangat segan banget dengan orang Indonesia. Yes. Nah, karena kita kebiasaan di Indonesia aja, jadi kita ngerasa bosen. Tapi aku menciptakan dunia itu, bahwasannya kami sentral sih, gitu. Pede aja. Makanya bro, kita harus dukung Pak Prabowo Gibran, Mas Gibran tuh karena di Asta Citanya ya. Iya. Poin nomor 8 tuh jelas bahwa pembangunan infrastruktur desa ya, berarti ya itu harus dikembangkan. Karena gini, kenapa berhubungan jadinya lagi nanti sama budaya-budaya itu? Kebetulan kayaknya gue ngeliat banyak channel YouTube yang road trip sama karavan sekarang kan. Betul. Sekarang banyak banget. Jadi kalau kita mendukung program-program beliau tuh, bayangan gue nih ya, gue tuh udah bawaannya pengen jalan ke daerah-daerah yang di sana tuh pusat titik budaya. Kalau misalkan ada di Solo tuh gue tahu ada Sangiran tuh ya. Di sana manusia purba pertama ya yang ditemukan ya, bahwa di Pulau Jawa tuh di situ. Kebetulan gue udah pernah. Nah, tapi di daerah-daerah lain yang memang infrastrukturnya memang harus terbentuk, yang harus ada aksesnya menuju ke sana itu yang memang yang harus kita prioritaskan biar budaya yang tadi disampaikan sama Mas Bagus tuh benar-benar kita ternyata Indonesia tuh nggak hanya dijajah 350 tahun, bro. Gitu. Jadi memang makanya jujur saya di Fanta ini saya itu salah satu keputusan yang sangat berat untuk saya masuk politik, bro. Karena dari 2013 saya banyak dipinang untuk masuk di politik, saya say no, saya nggak mau gitu kan. Nah, karena begitu saya lihat program kerjanya Pak Prabowo dan menjadikan skala prioritas kebudayaan itu sebagai prioritas program kerjanya beliau, akhirnya saya kayaknya menarik untuk saya bantu. Saya tuh terkenal idealis parah, bro. Parah. Jadi kebayang anak budaya kan ya. 2013 itu masa dimana bayangin baru lulus SMA, ya kan? 2002 belum lulus deh kayaknya. Ya mendekati lulus lah waktu itu. Di tempat kami itu mau didirikan pendirian pabrik baja di tengah-tengah situs, bro. Setelah itu saya lulus sekolah. Saya kuliah pertama di UM ya kan, daftar di Universitas Negeri Malang, ambil seni rupa. Ditelepon sama Bapak, Gus, ini pabrik baja positif berdiri. Saya tinggal kuliahku, bro. Saya tinggal kuliahku untuk bikin gerakan namanya Shift Trawulan waktu itu. 1 tahun kami berjuang. 1 tahun saya ngerasain diculik ya kan, dipukulin, ditodong pistol mau dibunuh. Ditawarin uang 3 miliar di depan mata. Seidealis itu sama sejarah dan budaya. Di kesempatan itu juga saya mulai apatis terhadap politik karena saya rasa itu pasti ada campur tangan dari birokrasinya kita gitu kan. Semenjak itu aku sangat benci dengan politik dan aku mau create komunitas ini sebagai komunitas perlawanan gitu kan. Di Shift Trawulan ini. Tahun kami berjuang betul-betul dan sampai lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya Nasional itu karena pergerakan kami, ya kan. Terus kita juga menang di PTUN, sidang PTUN bahwasanya kami menang sebagai kawasan cagar budaya nasional semacam itu. Dan kepercayaan itu baliknya sangat susah banget. Susah banget. Bahkan kami ketika caleg sendiri pun jangankan gitu. Adik ibu saya itu adalah seorang politisi di sana. Saya orang yang jegal dia untuk jadi. Karena saya tahu kapasitasnya dia kalau jadi nggak akan jadi apa-apa tempat kami gitu kan. Dan sebaliknya saya juga menjadi orang yang mungkin ditakuti ya di daerah. Jadi sehingga ketika saya mau nyalek gitu pasti ada aja yang dijegal tes kesehatannya, positif narkoba, bro, yang terbaru. Serius. Aku nyalek, bro. Di tahun ini. Tahun ini nyalek. Dari mana kalau? PSI. Oke. Aku masuk dari Dapil, PSI. Dapil.
Dapil Mojokerto. Oh ya dulu teman-teman Mojokerto ya. Tapi nggak Ini- jadi, ini- bro. Oh nggak jadi. Karena nggak lulus Karena tes kesehatannya dinyatakan aku positif narkoba. Serius? Serius. Sebegitunya? Serius. Karena pada kampanyeku tahu nggak? Ada nanti aku pasti akan posting kampanyeku tuh aku bikin banner yang sangat besar. Aku tulis pilih saya akan korupsi tapi nggak banyak untuk masyarakat kok. Jadi kalau yang lain bilang jujur, aman, adil, Tapi benar bro. bullshit kan? Iya, bullshit, betul. Saya bilang saya akan korupsi tapi nggak banyak, fair kan? Gitu-gitu. Banner saya bilang yang jelas ketika saya jadi dewan, saya orang pertama yang akan naik di mejanya ketua dewan saya gitu. Jadi banner-banner itu udah aku pasang. Lo harus ke Mojokerto sih bro, asik lo. Gue ngeliat semua kota dan apa ya fasilitas publik milik pemerintah desa tuh semuanya batu-batu kayak Batu-batu zaman Majapahit Mataram kuno gitu. Lo harus datang dan naik ke atas dikit daerahnya banyak yang adem juga, Ya, banyak yang dingin. kayak Trawas, Pacet. Ya. Dan itu hasil-hasil dari kita berjuang. Bagaimana kita bisa menjadikan itu sebuah wahana dari kota kita sendiri gitu. Nggak perlu kita harus ke luar negeri. Jadikan kota kita sebagai wahana gitu aja sih. Jadi kita mau main kemana-mana, oh enak banget nih gitu kan. Dan testinya bukan dari kita orang yang di dalam, testinya dari orang luar seperti teman kita ini kan bisa cerita tentang Mojokerto seperti apa keindahannya. Ya itu yang harus teman-teman sadari gitu. Kalau lu cari duit di situ jangan berak juga di situ. Oke, bro. Jadi kita kan podcastnya limited time nih, tapi Iya. please abis ini gue pengen ngobrol banyak sama lu. Aman. Anyway, jadi gini, Kak Bagus, Bro Bagus, kami berdiri gitu ya adalah Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri. Kita yang create itu kita ngelihat banget bahwa anak muda ini keren-keren kayak lu, kayak Salsa gitu ya sebelumnya. Next we will have Steven gitu. Ini anak muda brilian semua bro. Gue tuh selalu merinding ya kalau mendengar ngobrol dia. Kayak gue nih goblok gitu. Gue tuh pengen selalu belajar dari orang-orang kayak Salsa kayak Saling Bagus. melengkapi. Dan itu yang bikin gue happy hidup di Indonesia tuh itu ketemu kalian. Nah, gue tuh pengen banget di movement bareng kita Mas Rama, gue gitu. Di kami berdiri kita pengen menyuarakan ruang yang lebih luas untuk kita anak muda. Biar yang spanduk-spanduk yang lo bikin itu bukan kemudian dibikin di positif narkoba, tapi positif pengubah dunia gitu, pengubah Betul, negara. gitu Indonesia kan. emas bro. Indonesia emas. Nah, apa pesan Kakak Bagus gitu ya, atau apa wishmu gitu ya, wishmu terhadap generasi muda, Kak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman masih takut sama sejarah, sebenarnya ada satu kata yang selalu aku pegang dan itu kata-kata lahir dari hasil termenumku di candi ya, saya ngelamun di candi itu. Di candi ngelamunnya. Di candi bro, di candi. Jadi aku merasa Gua jadi ngeri, Gajah bro, Mada. bro. Jadi aku merasa jadi Gajah Mada gitu. Merasa jadi Gajah Mada loh kan. Bahwasanya Lembu Sora. ada satu kata itu yang menarik menurutku yang aku dapat inspirasi ketika saya ngelamun di candi itu. Sejarah itu akan menjadi dogma apabila dibaca dengan cara yang biasa. Oke. Jadi lo harus datang, lo harus nikmatin, lo harus lihat, lo harus sentuh, baru kamu akan punya teori bahwasanya gila leluhur kita luar biasa ya. Gila. Gitu sih. Satu lagi. Ini keren banget sih. Tapi ya ntar next kita diskusi banyak ya Mas Bagus. Satu lagi. Kami berdiri juga biasanya di punchline kita punya apa namanya kayak apa sih yang lo mau lakuin kalau dikasih kesempatan. Nih kayak Kemal misalkan Mas Gibran nih atau Pak Prabowo apa namanya Mas Bagus dapat telepon ya. Wah ternyata Pak Prabowo nih yang telepon. Gus, lo ke istana sekarang. Waduh tuh. Coba kira-kira apa yang kontribusi yang Mas Bagus mau berikan ke negara dan karena kita kebetulan bahasanya adalah kami berdiri Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri, kira-kira Mas Bagus nih kira-kira mau jadi apa? Menteri apa nih? Menteri apa dan gagasan pertamanya apa? Sebenarnya pengennya jadi menteri kebudayaan ya. Oke, pasti. Kementerian Kebudayaan kalau ada nih ya. Kalau ada. Tapi aku berharap ada sih. Nggak apa-apa kok. Dari yang nanti juga atau yang sebelumnya ada yang baru-baru biasanya. Iya, aku berharap betul, ada betul. Kementerian Kebudayaan karena jangan sampai kebudayaan itu cuma jadi jargon kebanggaan elit-elit kita. Kebudayaan Indonesia sangat luar biasa, tapi nggak ada kementerian yang menjadi skala prioritas, bro. Gila. Jadi aku berharap punya Kementerian Kebudayaan. Iya. Nggak, ketika aku duduk di situ, hilirisasi kebudayaan pasti akan aku bangun secara total. Karena dari Sabang sampai Merauke itu macam-macam dan aku rasa bisa disinkronisasikan satu sama lain menjadi satu
Imperium yang kita bisa banggakan di luar negeri gitu. Wah, Anjing merinding. Ayo dong teman-teman, keren banget. Ya Allah. Oke, Kakak Bagus, thank you so much Bro Bagus. Kita punya satu kado spesial gitu ya, yang sebenarnya udah punya karena Kakak Sudah Bagus punya. sering ngikutin Dan kita. request. Dan request. Tapi ini harus nih, karena ini bagian dari podcast kita. Yes. Aduh, sambil disiapin teman-teman. Apa? Gue pengen bilang banget nih buat teman-teman yang ada di nonton kita gitu ya. Please nonton kita gitu ya, dan be a part of Kami Berdiri karena kakak-kakaknya keren-keren banget, Kak Bagus, Kak Salsa. Dan di Fanta ini kaya banget isinya orang-orangnya, bos. Sorry banget tanpa mengandalkan siapapun ya. Kita nggak perlu ngundang influencer gede, kita nggak perlu ngundang artis-artis. Betul. This is the true artist gitu. Ini yang akan ke depan ngebangun Indonesia. Iya. Jadi, teman-teman, yuk kita join movement kita. Oke, Iya. Bro Pra mau ngasih apa nih? Nih, ya seperti biasa kita punya ini nih kaos Kami Berdiri, Mas Bagus di sini. Kita berharap ini sebenarnya simbol menteri. Iya. Yes. Tapi ini buat kita sebenarnya simbol bahwa Gen Z ini harus berani menyuarakan pendapat, ikutlah partisipasi dalam membangun Indonesia 2045 Indonesia Emas. Jadi kalau lu nggak ikut partisipasi, ya lo bukan salah satu bagian yang menjadikan Indonesia Emas di 2045. Nih Bro Kemal, boleh? Tapi someday kayaknya bakalan aku pakai beneran tuh. Oke. Oh iya, Amin. kita ini pakai bareng-bareng. Siap, ku berikan gitu ya. Kita berikan kawan-kawan. Jadi official Bapak Bagus Pamungkas Menteri Kebudayaan 2024 Indonesia ya. Keren, siap. Tapi kita mau ini, biasanya kita ada gamesnya adalah kita buka belakangnya, Bro. Oke. Ini gue khawatir nih belakangnya sama nih. Biasanya Sama kayak tadi ya? Sama kayak tadi. Apa-apa. Kok jadi deg-degan ya? Gini, bentar. Kita putar dulu gini. Nah, dirimu pegang ini. Ujungnya, oke, aku pegang ini. Oke. Yang keluar mantan. Oh enggak ya? Siap? Satu. Merpati. 1, 2, 3. Oh, sama. Tapi yang jelas kalau aku jabat ini juga nggak mau korupsi deh. Waduh. Thank Teman-teman, you. teman kami, satu yang saya dapat dari kedua narasumber hari ini adalah kalau tadi Salsa selalu bilang jangan menilai, tapi membangun bersama. Mas Bagus juga sama ya, jangan mengkritik, tapi kita harus rasakan esensi bareng-bareng. Jadi buat teman-teman muda yang ada di sana, yuk kita bareng-bareng belajar Terlibat lagi. bareng. Kita terlibat, kita contribute bareng. Stop judging ya, Kak Salsa ya. Stop nilai-nilai, stop kasih skor-skor nggak penting. Lo belum tentu paham apa yang lo nilai sendiri. Jadi kita belajar bareng-bareng, kita bangun dan kita suarakan bahwa anak muda ini emang keren-keren banget dan siap buat kontribusi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan pastinya 14 Februari ngapain? Pilih nomor 2. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita akan membuka ruang seluas-luas anak muda. Thank you. Bye-bye teman kami.